Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 definisi, yaitu Biophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan baku, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri Plantae yang pertama multiseluler eukariotik, yang kedua memiliki jaringan dan organ yang berkembang baik, yang ketiga berklorofil, yang keempat fotosintetik atau autotrof, yang kelima menyimpan makanan dalam bentuk tepung, yang keenam berdinding sel dari bahan selulosa, yang ketujuh melindungi perkembangan embrio dari kekeringan, yang kedelapan memiliki metagenesis, 9 tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu mengkolonisasi daratan dengan sempurna. Selanjutnya kita akan membahas tentang biophyta atau tumbuhan lumut. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, ada pula yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak. Lumut yang berukuran kecil umumnya memiliki tinggi sekitar 1-2 cm, sedangkan lumut yang berukuran besar tingginya sekitar 20 cm. Lumut berbentuk tumbuhan kecil yang berdiri tegak dan memiliki bagian-bagian tubuh yang mirip akar, batang, dan daun. Tubuh lumut tidak memiliki pembuluh angkut floem maupun xilem. Jaringan pengangkut berupa jaringan empulur. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri Pteridophyta. Yang pertama memiliki jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Yang kedua secara umum telah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. 3. Alat reproduksi aseksual berupa spora. Yang keempat, spora dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Yang kelima, mengalami metagenesis atau fase sporofit lebih dominan dari fase gametofit. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang pertama memiliki organ biji sebagai alat reproduksi aseksual. Yang kedua memiliki bunga atau strobilus sebagai penghasil biji. Ini adalah gambar ovum dari pinus megasporangium yang besar dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut integumen. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kingdom Animalia. Kingdom Animalia terbagi menjadi 2. Yang pertama, Avertebrata atau Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang kedua, Vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang terbagi menjadi 8. Yang pertama, Porifera. Yang kedua, Coelenterata. Yang ketiga, Platyhelminthes. 4. Nemanettel helminthes. 5. Annelida. 6. Mollusca. 7. Arthropoda. 8. Echinodermata. Potifera atau hewan berpori, yaitu hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, sedangkan Coelenterata atau hewan berongga yaitu mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa, tubuhnya berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Sedangkan Nemathelminthes atau cacing giling yaitu tubuhnya yang bulat, panjang yang tidak bersegmen. Sedangkan Mollusca yaitu terdapat banyak lendir dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh, habitatnya di darat dan di air. Sedangkan Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Arthropoda adalah kelompok hewan yang memiliki kaki yang beruas-uas. Arthros yaitu berbuku-buku, poda yaitu kaki. Arthropoda sering dikenal juga dengan hewan berbuku-buku. Klasifikasi arthropoda dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama Crustacea yaitu udang kepiting. Yang kedua Insecta atau Hexapoda yaitu serangga. Yang ketiga Arachnida atau Chelicerata yaitu laba-laba. Yang keempat Myriapoda yaitu lipan atau kaki seribu. Sedangkan Echinodermata yaitu hewan berduri, contohnya bintang laut, landak laut, dan teripang. Selanjutnya kelompok hewan yang bertulang belakang yaitu vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama Pisces
yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat kelas Aves, dan yang kelima mamalia. Hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Yang pertama kelas Pisces, yaitu hidup di air, bernapas menggunakan insang, berdarah dingin karena suhu tubuhnya sesuai dengan lingkungan, memiliki sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak dalam air dan menjaga keseimbangan tubuh, memiliki gelembung renang, memiliki gurat sisi, berkembang biak dengan bertelur. Yang kedua, kelas amfibi, yaitu hidup di darat dan air. Pada saat masih larva dan berudu bernafas menggunakan insang, sedangkan fase dewasa bernafas menggunakan trakea. Bersifat darah dingin, memiliki membran nicotintas di mata untuk menjaga agar bola mata tetap basah dan terlindungi saat ada di air. Berkembang biak dengan bertelur, mengalami pembuahan di luar tubuh betina, mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelas reptilia, yaitu tubuh dilindungi kulit, bersisik dan zat tanduk, bernapas menggunakan paru-paru, berdarah dingin, beberapa jenis berkembang biak dengan cara bertelur, dan sebagian dengan cara bertelur melahirkan. Ada yang memiliki kaki, ada juga yang tidak. Pembuahan di dalam tubuh betina bergerak dengan cara melata. Yang keempat, kelas Aves. Tubuh ditumbuhi bulu, tulang berongga, berdarah panas karena suhu tubuhnya tetap dan tidak berpengaruh dengan suhu lingkungan. Berkembang biak dengan bertelur, mengalami pembuahan di dalam tubuh betina, umumnya bisa terbang, namun ada juga yang tidak bisa terbang. Yang kelima, kelas mamalia, yaitu memiliki kelenjar susu, bernapas menggunakan paru-paru, berdarah panas, berkembang biak dengan cara melahirkan, namun ada juga yang bertelur. Pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat, namun ada juga yang hidup di air. Cukup sekian pembahasan materi tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.